Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ayo monggo masuk Mas, Mbak. Kita lanjutkan perjuangan kita setelah Ramadan ini, dan saya mengambil tema setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita mau ke mana mehning di. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan pada Quran surat At-Takwir, fa aina tadhabun, wa mehning di kabeh. Apa itu yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian? Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Insan ayat 1 sampai 2. Allah mengklaim sebagai pencipta kita. Jadi yang mengklaim sebagai pencipta itu Allah. Allah menyatakan hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa di mana pada waktu itu dia bukan siapa-siapa. Kamu belum punya nama, belum punya gelar, pangkat, jabatan, belum punya kedudukan, belum ketahuan anaknya siapa. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Lalu kami ciptakan kalian itu dari nutfah, air mani, amsajin yang kami campurkan dengan sel telur, nabtalihi yang kemudian kami uji kalian dengan perintah dan larangan, faja'alnahu sami'an basira, dan kami ciptakan pendengaran dan juga penglihatan. Ini menjadi dasar bahwasanya kita itu makhluknya Allah. Nah, Allah menyebutkan lagi bahwasanya di saat pertama kali penciptaan, Allah menciptakan manusia pertama. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah, ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku mau menjadikan buat bumi itu khalifah. Qalu, mereka para malaikat memprotes, ada ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa jenengan mau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan merusak di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami bertasbih memuji engkau. Wa nuqaddisu lak, yang kami lakukan adalah mensucikan engkau. Qala, kata Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih ngerti daripada kalian. Dan ini menjadi dasar Allah menciptakan makhluk yang pertama. Dan setelah Allah ciptakan makhluk yang pertama, lalu Allah ciptakan makhluk yang kedua, dalam hal ini manusia yang kedua, yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang sudah menciptakan dari jiwa yang satu, yaitu Adam, wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Adam diciptakan pasangannya. Nah, pasangannya Nabi Adam yaitu ibunda Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk beliau yang paling bengkok, yang paling atas. Makanya Nabi mengingatkan, istausu bin nisa'i khairan fa inna khalaqahunna min dila. Berwasiatlah, sampaikanlah kebaikan kepada para wanita, ucapkanlah banyak hal dengan cara yang baik kepada wanita, karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok itu disifati, nek mbok paksakan harus segera baik, nanti patah, nek mbok biarkan tambah bengkok. Makanya kita diminta untuk berbuat baik kepada wanita, mengajari dengan cara yang baik, bersabar kepada mereka bahkan seumur hidup kita. Dan kemudian Allah menyebutkan lagi, wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari dua orang itu tadi yaitu Adam dan Hawa kemudian muncullah beranak pinak laki-laki dan perempuan yang banyak, termasuk kita. Sehingga ketika Allah mengklaim penciptaan manusia, lalu menciptakan pasangannya, lalu pasangannya bereproduksi menghasilkan kita, maka berarti kita kembali sebagai ciptaan Allah juga. Jadi jangan kayak sebagian orang yang kemudian mengatakan, loh yang diciptakan pertama kan Adam, aku kan dari bapak dan ibuku. Nah, itu kekeliruan.
Pernyataan-pernyataan seperti itu bisa menghantarkan kepada rusaknya keyakinan. Hati-hati. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan Allah juga menyatakan setelah Allah juga mengklaim penciptaan manusia, Allah juga mengklaim penciptaan jin. Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi sebelum manusia tercipta ada malaikat dan jin. Malaikat dari cahaya, jin dari api, lalu kemudian baru manusia. Dan kemudian Allah perintahkan si jin dan malaikat itu untuk sujud kepada manusia. Dan kalau yang perintah Allah ya harus dipenuhi. Tapi kalau kamu nggak diperintahkan sujud ke manusia atau bahkan dilarang, ya jangan sujud ke manusia. Ya. Tapi kalau Allah perintahkan kita untuk sujud kepada makhluknya, yaitu kita berarti mentaati Allah. Tapi kalau nggak ada perintah, jangan. Makanya rugi orang yang sujud ke pohon, kuburan, bahkan ke manusia, itu rugi. Allah berfirman pada Al-Baqarah ayat 34, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu, para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, dia enggak mau. Kenapa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong. Jadi iblis itu dikeluarkan dari surga bukan karena dosa membunuh atau apa, tapi karena sombong. Makanya dosa sombong ini urusan hati nggak kelihatan bentuknya, tapi dahsyat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutnya sebagai wa kana minal kafirin, karena sebab kesombongannya itu menentang perintah Allah, maka dia menjadi makhluk yang kufur. Nah, kemudian karena si setan ini dinas sebagai makhluk yang jelek, maka dia juga nggak mau sendirian. Makanya dia ngajak, ingin nunjukkan kepada Allah, nek manusia yang diciptakan yang katanya lebih baik daripada dia, itu ternyata juga jelek, bahkan lebih jelek. Maka digodalah ibunda Hawa dan kakek buyut kita, kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Allah berfirman pada Al-Baqarah ayat 36, fa'azzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan memperdaya keduanya dari surga sehingga mereka keduanya dikeluarkan dari kenikmatan yang sebelumnya mereka ada di dalamnya. Faqulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kemudian Allah berfirman, turunlah kamu dan sebagian kamu akan menjadi musuh buat yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kamu ada tempat tinggal di bumi, di situ juga ada kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Kemudian turunlah itu manusia pertama dan setan pertama yang disebut iblis. Manusia pertama disebut Adam alaihi salam, beliau memilih di daratan. Kenapa? Karena organnya tidak memungkinkan untuk berenang dan organnya tidak memungkinkan untuk terbang, maka pilihannya di daratan. Adapun yang namanya iblis sebagai makhluk pertama dari kalangan jin, karena dia bisa ngambang dan bisa mabur terbang, maka dia memilih di atas lautan. Jadi iblis itu gak pernah mati kecuali hari kiamat nanti, dan dia masih ada di lautan. Adapun mbah kita yang pertama yaitu Adam alaihissalam sudah tidak ada. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan karena sebab iblis itu menggoda Adam, maka dikeluarkanlah dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah dari surga, sesungguhnya kamu makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika laknati. Dan buat kamu laknatku ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Nah, iblis sekali lagi berikrar gak mau sendirian, pengen ngajak yang namanya manusia. Kenapa kok gak diajak malaikat? Karena malaikat gak dibekali hawa nafsu. Nah, yang dipilih adalah manusia untuk diajak karena mudah ditipu dan diprovokasi. Iblis berkata pada Quran surat Al-A'raf ayat 16-17, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau wahai Allah sudah menyatakan aku ini sesat, maka aku pun akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Summa, kemudian la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, akan kami samperin tuh manusia dari depan, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an samailihim, dari kiri.
Wala tajidu aksaruhum syakirin, dan enggak akan kau dapati kebanyakan mereka sebagai hamba yang bersyukur. Makanya kita lihat masjid itu lebih banyak kosong daripada rame, lebih rame mall daripada masjid, lebih rame jalan daripada tempat ibadah. Oleh karena itu maka ini menjadi indikasi sebenarnya kemenangan syaitan. Tinggal menangnya di mana. Ketika di kampung ini misal masjidnya lebih sepi daripada pasarnya misal, berarti di kampung ini kalah, menang syaitannya. Makanya tugas jenengan untuk bertahan. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Manusia diturunkan di daratan, iblis memilih di lautan. Manusia diberikan pasangan beranak pinak, muncullah kalian. Iblis juga diberikan pasangan kemudian beranak pinak dari kalangan jin. Nah, yang beriman disebut jin muslim atau jin beriman, yang gak beriman disebut setan. Sehingga bayi ada, anak turunnya ada, cucu-cucunya ada. Lah manusia diberikan kesempatan hidup dengan waktu tertentu, sehingga mbah-mbahnya dulu rata-rata sudah mati. Nek di logika makin kesana jumlah setan sama jumlah manusia, lebih banyak setan daripada manusia. Di logika, karena manusia ada yang mati, setan nggak ada yang mati. Tapi faktanya saya juga nggak tahu. Oleh karena itu maka ikhwanifidin azan ya Allah wa iyyakum, semakin kesini godaan kita pasti akan semakin macam-macam dan semakin banyak. Kenapa? Ya tadi setannya nggak mati-mati, sedangkan manusia, mbah-mbah kita, jangan ngomongin mbah Adam, mbah kita yang paling dekat aja mbah kita kadang sudah nggak ada. Oleh karena itu Allah menyatakan walaupun kita itu dikirim di dunia, dia juga walaupun mereka nggak mati kita mati, mbah-mbah kita mati, tapi Allah mengawasi. Allah berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy." Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah membersamai kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sehingga ketika Allah menyatakan di depan tadi sebagai pencipta kita, jin dan malaikat, lalu kemudian Allah melepaskan kita di bumi dan jin juga, maka Allah menyatakan di sini semuanya under control dengan catatan kamu mau minta tolong kepada Allah. Lah sebagian manusia justru minta tolongnya kepada syaitan. Harusnya ketika ada masalah larinya kepada Allah bukan kepada setan. Makanya Allah menyatakan berkali-kali setan itu lemah. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Yang namanya setan tipu dayanya itu lemah. Saking lemahnya kalau kamu mengucapkan ta'awudz dengan penuh keimanan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan itu pergi. Belum lagi kalau kamu ucapkan atau bacakan Al-Baqarah di rumah, setan itu pergi. Belum lagi nanti kalau kamu tutup pintu dan jendela dengan mengucap bismillah, setan itu pergi. Kamu makan dan minum dengan mengucap bismillah, setan nggak bisa nebeng makan dan minum. Ini menunjukkan setan itu sebenarnya lemah, kecil, sepele. Tapi karena kecil, sepele dan orang manusia ini berhadapan dengan dia tanpa ilmu, akhirnya dipuji dan dipuja, bahkan disembah oleh sebagian orang. Dia pun membesar, menunjukkan fisiknya dalam bentuk-bentuk yang ditakuti manusia. Jadi apa? Pocongan, gendruwo. Nah, akhirnya menungso wedi. Kemudian dia pun minta gawekno aku sajen, akhirnya mbok gaweke, naudzubillah. Disitulah manusia jatuh ke dalam kesyirikan, dan dosa syirik manusia itu tidak akan diampuni. Oleh karena itu maka karena Allah yang mengirim kita di muka bumi, mengirim iblis juga di muka bumi, Allah menitipkan pesan, ingat-ingatan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu tak kirim ke muka bumi kecuali untuk beribadah, wahai jin dan manusia. Dan dalam rangka biar ibadahnya itu enggak salah, maka Allah juga mengirim para rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap masa, setiap periode, setiap umat kami kirim rasul, nabi. Dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan jumlah nabi itu 124.000, jumlah rasul itu 313.
Tapi nabi yang rasul yang kita wajib untuk tahu cuma 25. Sehingga sebenarnya setiap masa, setiap periode nabi dan rasul itu banyak sekali. Dan setiap nabi dan rasul itu dinas oleh Allah, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Nek mbok toke, mbok ikuti kamu selamat, mbok tinggalkan, mbok jauhi kamu tersesat. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah ke muka bumi, lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang ingkar. Ada yang buminya diambleskan, ada yang dikasih gempa, ada yang dikasih tsunami, ada yang dihujani batu, ada yang dinaikkan terus dibalikkan, ada yang kemudian ditenggelamkan, macam-macam. Oleh karena itu maka Allah menekankan lagi, bahkan setiap nabi dan rasul yang datang itu membawa mukjizat dan juga membawa kitab. Allah berfirman pada Quran surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dan membawa bayinat, bukti-bukti, mukjizat. Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya dipukulkan ke lautan, lautan terbelah, tongkatnya dipukulkan ke batuan, batunya keluar mata air. Kemudian Nabi Musa lagi tangannya dimasuki kantong, kemudian bercahaya kayak lampu. Kemudian Nabi apa lagi? Banyak mujizat-mujizat yang pernah diajarkan, diceritakan, dikisahkan kepada kita oleh guru-guru kita sejak TPA, SD, SMP, SMA mungkin juga gitu. Nah, maka selain mukjizat itu wa anzalna ma'ahumul kitab, kami juga titipkan kepada para nabi itu, kami turunkan yaitu kitab. Dan kitab yang dititipkan kepada nabi kita disebutkan pada surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an. Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan karena membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang batil dengan yang hak, yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah, yang kufur dan yang iman. Dan Allah menyebutkan lagi di dalam Al-Baqarah bahwasanya yang namanya Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu kami turunkan utuh dari langit ketujuh ke langit dunia pada bulan Ramadan. Dari situ kemudian turun berangsur-angsur sebagai bayyinah, sebagai al-huda, wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk dan keterangan atas petunjuk, wal furqan dan al-furqan. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan tiga-tiganya, wasilahnya majelis ilmu, bukan yang lain. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Allah menekankan pada Toha ayat 123, orang-orang yang mengikuti hidayah itulah orang yang selamat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Siapa yang mengikuti jejak-jejak petunjuk itu, maka dia akan mendapatkan hidayah, kemudian tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Hidupnya nyaman, adem ayem tentrem, tidak akan kemudian penuh masalah, penuh fitnah, penuh cobaan. Oleh karena itu maka ketika ditanya habis Ramadan kita mau kemana, fa aina tadhabun, Allah mengingatkan kita pada Quran surat At-Takwir ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Yang namanya Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril, malaikat yang paling besar, paling agung. Malaikat itu disebutkan ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 4, ada yang punya sayap 6, 8. Jibril sayapnya 600. Zikuwatin indadil arsil makin, yang mempunyai kekuatan dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ars. Makhluk Allah paling besar itu ars. Kemudian di situ ada bawahnya ada para malaikat, dan malaikat yang paling besar itu Jibril. Sehingga ikhwan fillah azani Allah, firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang maha tinggi maha besar, dibawa oleh malaikat yang paling besar. Mutoin sama amin, yang di sana di alam malaikat itu ditaati dan dipercaya. Sehingga ketika dia membawa firman dari langit ketujuh turun ke langit dunia, malaikat-malaikat yang dilewati pada setiap lapis langit itu bertanya, Mada qala Rabbuna, apa yang difirmankan Rabb kami? Jibril cuma menjawab, qaulul haq al-haq wa huwal aliyul kabir, sebuah firman yang benar dan terucap dari Rabb yang maha tinggi dan maha besar. Dan malaikat yang mendengar jawaban itu tidak nanya lebih lanjut, maksudnya apa, isinya apa, tidak kepo.
Kemudian turun lagi, bertanya lagi, "Madza qala rabbuna?" Apa yang dikatakan Rabb kami, apa yang difirmankan Rabb kita? Jibril pun mengatakan, "Qaulul haq," firman yang benar, wa huwal aliyul kabir. Dan ini diucapkan oleh Rabb yang maha besar, maha tinggi dan maha agung. Maka mereka pun diam terus sampai bawah. Makanya di sini dikatakan mutoin sama amin. Amin, dia terpercaya. Dan kemudian ke dunia diserahkan kepada manusia terbaik. Makanya Allah katakan wa ma sahibukum bimajnun. Yang menerima Quran itu pun bukan orang gila. Walaupun orang kafir Quraisy pada waktu itu mengatakan dia seorang penyair, penyihir, bahkan orang gila, tuduhan kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah pastikan dia orang terbaik, orang pilihan. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sempat didatangi dua malaikat dan kemudian dibelah dadanya dan dicuci isi hatinya dengan air Zam-Zam. Dan itu menjadi sebuah pertanda awal dari proses menuju kenabian. Walibidin azani Allah wa iyyakum. Walau qad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan dia Muhammad benar-benar telah melihat Jibril di ufuk yang jelas. Jadi Jibril pernah berdiri dalam bentuk yang nyata dengan 600 sayap, dan dalam kondisi yang berdiri itu Jibril kemudian menutupi pandangan Nabi Muhammad SAW dari semua arah mata angin timur, barat, utara, selatan, ketutup saking gedene. Ini menunjukkan bahwasanya yang membawa adalah malaikat terbesar, yang menerima adalah manusia teragung, terbesar. Sehingga yang harus kita pahami bahwasanya Allah menegaskan lagi pada ayat yang ke-24-nya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Apa yang diterima oleh manusia yang paling jujur ini, kemudian Allah tekankan dia tidak pernah kikir dalam menyampaikan wahyu. Berarti apa yang disampaikan di dalam Quran tidak pernah dikurangi walaupun satu huruf. Apa yang diterima disampaikan, apa yang dia tahu dia sampaikan, gak ada yang ditutupi sama sekali. Nah, Allah juga pastikan wa ma huwa biqauli syaithanir rajim. Bahkan isinya gak ada tambahan dari ucapan setan yang terkutuk, gak ada. Gak ada sisipan dari manusia, gak ada sisipan dari makhluk manapun. Semuanya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh malaikat Al-Amin, yang diterima oleh manusia Al-Amin, disampaikan semuanya, gak ada yang dikurangi sedikit pun. Dan Allah pastikan itu bukan dari syaitan. Kemudian Allah mempertanyakan posisi kita, fa'aina tadhabun. Terus kalau kamu udah tahu cerita ini, terus kamu mau kemana? Mau berjalan kemana? Mau menuju kemana? Mau mencari apa di dunia ini? Maka Allah pun mengingatkan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ketahuilah bahwasanya yang namanya Quran itu peringatan bagi seluruh alam. Kalau kamu udah tahu ini semua proses cerita ini, wahyu ini yang membawa malaikat yang paling besar ini, yang menerima manusia yang paling jujur ini, dan semuanya disampaikan apa adanya, nggak ada yang dikorupsi, terus kamu mau kemana? Padahal ini jalan menuju keselamatan. Allah tekankan itu di ayat 28, liman sa'aminkum ayyastaqim, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh siapa saja yang menginginkan jalan yang benar. Kemudian ayat 29-nya ditutup, wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak akan dapat menempuh jalan itu kecuali atas kehendak Allah. Sehingga iman fillah azani Allah yakum, kalau kembali ke judulnya di depan tadi, judulnya adalah setelah Idul Fitri kita mau kemana, maka fa'aina tadhabun, maka kembalinya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Kita pegang lagi Quran, kita buka lagi, kita baca isinya, kita pelajari, kita pahami apa maknanya, maksudnya, kita lakukan, kita jalani pelan-pelan. Makanya terkait interaksi dengan Quran itu ada 4. Yang pertama, yang belum bisa baca, belajarlah baca. Kalau sudah bisa baca, maka belajarlah melancarkan bacaannya, ditahsin. Sehingga Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, ilmu tajwidnya dimasukkan, diterapkan. Nah, kalau ini udah bisa yang kedua, maka yang ketiga dihafalkan, ditahfidz. Tahfidz gak harus semuanya, pilih dari ayat-ayat yang paling sering kok pakai. Al-Fatihah kudu wis hafal. Hafal Al-Fatihah aja. Hafal toh? Alhamdulillah. Surat-surat pendek dihafal.
Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Kemudian ayat-ayat penting dihafal, ayat kursi. Terus surat-surat pendek lain, inna atoina dan seterusnya. Nah, maka dimulai dari itu semua yang nanti kamu pakai pada waktu sholat itu tahfidz. Syukur-syukur mbok hafal kabeh. Nek kamu mau menghafal semua, wis itu aman dunia akhirat. Nah, baru yang keempat ini yang paling tinggi, ditadaburi, dipelajari satu ayat maknanya apa, dijelaskan oleh guru, oleh ustaz, kamu paham, kamu aplikasikan. Sehingga para sahabat itu tidak akan beranjak dari 10 ayat kalau belum dihafal, dipahami dan diamalkan. Dia nggak akan nambah lagi. Itu rumusnya para sahabat. Nah, nek kamu misal 10 pokean, ya sedina siji atau seminggu siji, silakan. Seayat ku apalke, maknane apa dicari tahu, difahami, diamalkan, begitu apal tambah seayat, tambah seayat, tambah seayat sampai akhirnya nanti kamu meninggal mungkin udah hafal Quran itu lebih baik. Jangan kayak sebagian orang-orang sufi yang kemudian dia meyakini hafalan kuning kuburan, itu enggak benar kayak gitu. Jadi hafalan Quran itu di bumi bukan di kuburan. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum fa aina tadhhabun, kemana kita pergi? Ke majelis ilmu. Majelis ilmu yang seperti apa? Yang isinya dibacakan Quran dan dijelaskan isinya. Maka Nabi SAW mengatakan, dan ini selalu saya ulang-ulang, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah manusia itu mau berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah wa yatadarusuna bainahum, dibacakan ayat tadi sudah tak bacakan, kemudian dijelaskan isinya, maka Allah mengatakan melalui nabinya, illa nazzalat alaihi musakinah, Allah akan berikan ketenangan. Kamu enggak akan usap, enggak akan gegeran, enggak akan mikir aneh-aneh. Angger seneng ning masjid ngaji pengajian sing disampaikan Quran, dijelaskan isinya. Tentu nek bahas Quran ya berarti ya sak hadis pisan. Karena nanti dalam tafsir itu, tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ijma, ayat dengan perkataan sahabat, atau ayat dengan pendapat ulama. Jadi enggak kemudian terus bahas ayat itu enggak, ya ayat dengan hadis. Karena kalau ada orang yang kemudian mengatakan aku cuma beriman pada Quran, enggak mau beriman dengan hadis, nah, katakan sama orang itu mengkonek mati, kon mlebu kuburan diri. Karena tata cara memakamkan jenazah itu enggak ada di dalam Al-Quran, adanya cuma di dalam hadis. Nah, oleh karena itu maka setelah kemudian illa nazalat alaihim sakinah, diberikan sakinah, maka Allah kemudian nyatakan melalui nabinya wa ghasyiyatuhur rahmah, dan akan diberikan rahmat, kemudahan hidup, keselamatan, hidayah, kemudian wa hafathumul malaikah, dan dijaga oleh malaikat. Kamu kemana-mana dilindungi, dijaga, motormu, mobilmu aman, sepedamu aman, dijauhkan dari orang-orang jelek, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan buruk, dijauhkan dari makanan minuman haram. Kemudian wadzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama kamu di sekeliling malaikat yang ada di sekitarnya. Kalau namamu sudah disebut, itu menjadi pertanda jaminan keamanan. Gelo cah bulu jenenge iki Fajar, kayak gayane ngaji. Malaikat yo langsung oke, kami jaga ya Allah gitu loh. Meh ketabrak truk ra sido gitu kan. Meh ceblok sama jurang ra sido gitu kan. Nah, meh diberapa macan ya ra sido gitu kan. Nah, maka wanifidina azani Allah ya, kamu nek baca berita atau dengan berita yang belum lama, nek wong kirik nganti 10 dek loro TBC, entah dia mati dulu atau belum, kainnya dikrikiti dalam kiri itu 10 ini. Maka itu kan kematian yang mengerikan gitu. Oleh karena itu maka wanifidina azani Allah ya, ketika kita orang yang beriman, udah jelas prosesnya, udah jelas ceritanya, dan cerita ini sudah diceritakan oleh Allah komplit bahwasanya kita dulu pernah ada di surga dan dikeluarkan, dan kemudian kita sekarang ada di sini, dan perjuangan kita untuk kembali ke sana. Artinya kalau kita kemudian mengikuti syaitan, ya balik rono orang yang surga misalnya tempat liyo. Makanya yang perlu kamu pahami, biar kamu terlindung dari syaitan, maka wasilahnya adalah majelis ilmu yang ada di masjid, dan majelis ilmunya isinya Quran disampaikan, dijelaskan. Kemudian mengamalkan pelan-pelan. Tidak apa-apa misal kamu sekarang bisa ini dan itu, besok ditambahin lagi pelan-pelan, tidak apa-apa. Itu proses. Ya, jangan sampai kamu dibisiki syaitan. Syaitan ngomong, "Alah, kowe kan urung iso maca Quran, ngopo dadak ngaji barang, sasah sisan wae." Akhirnya sebagian orang enggak mau. Ah, kowe kan dino-dino ora tau kudungan-kudunganmu ning masjid tok. Kowe ndak dikira wong munafik rasa pengajian. Ada yang kayak gitu-gitu akhirnya ramangkan. Nah,
dilawan setannya. Jangan dibiarkan setan menggelayuti pikiran kita, akhirnya mengontrol kita, menyetir kita, dan menjerumuskan kita. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya ke satu atau dua karena saya mau ada pengajian lagi. Yang mau nanya nggak? Gak ada? Gak ada. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa ya. Kalian aminkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian penerus yang soleh dan solihah di kampung ini. Dan selalu saya ulang-ulangi ya, kampung ini adalah kampung kalian dan masjid ini adalah masjid kalian. Maka yang paling wajib untuk mengurus dan menjaganya yo kalian. Saya cuma membantu, membackup, mendukung sesuai yang saya mampu, yang sesuai yang saya bisa. Tapi semuanya tentu yang paling utama adalah kalian. Saya akan senang kalau di antara kalian justru ada yang bisa duduk di sini menyampaikan, mengajarkan. Ya, tapi kalaupun tidak, paling tidak kalian yang menjaga kampung ini, masjid ini, mobil khusus, kebersihannya, keamanannya, ketertibannya, program-programnya, acara-acaranya, kegiatannya. Dan dari sebab itulah saya yakin Allah akan mudahkan hidup kalian. Allah akan menjaga kalian dan melindungi semua yang kalian sayangi di sekitar kalian. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna al-jannata jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'atana ala rasulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana